Batas untuk sukses. Pola dasar batas untuk sukses menunjukkan bahwa menjadi sukses bisa sama berbahayanya dengan kesehatan jangka panjang, seperti halnya tidak berhasil. C. When the best of the times becomes the worst of the times. Bahkan, kesuksesan dapat menabur benih kegagalan dengan menekankan dan membebani sistem saat ini. Sukses juga dapat menjebak kita dalam mentalitas. Apa yang berhasil di masa lalu akan terus berhasil di masa depan. Inti dari proses perencanaan yang baik adalah benar-benar memahami implikasi dari pencapaian strategi seseorang untuk sukses. Ketika digunakan dalam proses perencanaan, pola dasar batas untuk sukses dapat membantu menentukan bagaimana tindakan, baik disengaja atau tidak disengaja. Akhirnya, dapat memperkuat diri mereka sendiri dalam menjalani kehidupan mereka sendiri. Berikut 6 langkah untuk menggunakan batas untuk sukses, yang bertujuan untuk membantu mengidentifikasi mesin kesuksesan dan bagaimana dapat memicu proses berpotensi yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Yang pertama yaitu batas pemberdayaan. Di bagian menggeser beban ditemukan kisah pemberdayaan di industri perhotelan. Untuk melihat bagaimana kisah ini mungkin juga cocok dengan batas kesuksesan, hotel telah mengurangi manajemen tim untuk menahan biaya. Akibatnya, staf layanan langsung yang menangani reservasi, check-in, bagasi, layanan makan, dan layanan tamu lainnya telah diberikan wewenang untuk menawarkan ekstra, bahkan kompensasi sebagai tanggapan atas permintaan atau keluhan tamu. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelanggan yang loyalitas. Seberapa jauh hotel dapat melangkah dengan upaya ini? Bayangkan skenario-nya. Manajemen percaya bahwa memberdayakan anggota staf untuk menjalankan otoritas lokal memuaskan pelanggan akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lebih banyak pelanggan setia, berarti lebih banyak malam tamu dan lebih banyak pendapatan. Nah, keberhasilan penekanan pemberdayaan mengarahkan para manajer untuk mendorong staf untuk mengambil lebih banyak inisiatif di tingkat lokal. Tentu saja, karena staf memiliki wewenang lebih untuk memuaskan pelanggan, mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman tentang yang benar-benar diinginkan pelanggan. Pengetahuan ini mengarah untuk merekomendasikan perubahan lain dalam pelayanan yang disediakan. Bahkan, mungkin mulai menuntut lebih banyak suara tentang banyak hotel yang dijalankan. Tapi, apa yang terjadi ketika mereka mencapai batas dari apa manajemen hotel bersedia untuk memberdayakan mereka untuk melakukannya? Akhirnya, frustasi pun muncul. Staf menjadi putus asa dan kesal. Beberapa mereka kurang peduli karena otoritas mereka untuk memuaskan tamu. Yang lain pergi untuk posisi di mana mereka dapat terus menggunakan batas sukses yang mereka temukan. Tamu yang kembali melihat perbedaan terlebih dahulu dan mulai memesan kompetisi. Mereka berhenti merekomendasikan hotel tertentu kepada teman mereka dan kolega. Pelanggan baru tidak menemukan apapun yang membedakan hotel dari hotel yang lain dan membuat reservasi di mana mereka bisa mendapatkan tarif kamar yang bagus. Saya akan memaparkan tentang sistem archetype dari bab 4, yakni batas kesuksesan. Dengan tema, sampah menjadi kaya kembali menjadi sampah. Kisah umum di balik batas kesuksesan terlibat. Alur cerita umum di balik pola dasar batas untuk sukses dapat dibandingkan dengan cerita sampah menjadi kaya kembali menjadi sampah. Pada awalnya, seorang individu atau organisasi berfokus pada pertumbuhan suatu perusahaan.
mereka mencari cara untuk mewujudkannya yang kemudian mesin pertumbuhan dan menggerakkannya. Untuk beberapa periode waktu, hal itu berhasil, perusahaan berkembang. Tapi ketika mesin pertumbuhan diterapkan, satu atau lebih faktor lain tidak diketahui, diabaikan atau diremehkan. Ini adalah faktor pembatas dan satu atau lebih antaranya terkait dengan mesin pertumbuhan. Saat mesin pertumbuhan perusahaan berkembang, faktor pembatas juga ditemukan. Tetapi biasanya setelah penundaan. Akhirnya, faktor pembatas ini membangun energi dan menegaskan dirinya sendiri. Tiba-tiba pertumbuhan melambat. Jika faktor pembatas tersebut tidak dibatasi, justru dapat membalikkan mesin pertumbuhan menjadi mesin kemunduran. Para peserta dalam skenario batas untuk sukses biasanya tidak menyadari dua bagian dari faktor tersebut. Mereka melihat pertumbuhan atau meningkatkan kinerja yang dihasilkan langsung dari upaya tertentu. Mereka didorong untuk melanjutkan dan bahkan meningkatkan upaya tersebut. Dan memang melihat peningkatan lebih lanjut. Ketika kinerja mulai menurun, reaksi alaminya adalah peningkatan upaya yang sama yang mengarah pada kesuksesan di masa lalu. Tetapi semakin keras mereka mendorong, semakin keras pula sistem itu tampaknya mendorong kembali, seolah oleh telah mencapai batas kekuatan. Jadi seperti feedback. Bahkan upaya paling energi adalah meningkatkan kembali kinerja. Kinerja yang stabil, perilaku dari waktu dalam batas sukses. Seperti archetype sistem lainnya, batas kesuksesan memiliki pola perilaku khasnya sendiri dari waktu ke waktu. Dengan pola dasar ini, perilaku khasnya adalah pertumbuhan eksponensial, yang ada akhirnya turun atau turun. Lihat pada gambar 41 yaitu ini upaya yang kita terapkan dan ini kinerjanya. Memang upaya yang kita terapkan itu bisa jauh ya, besar. Namun kinerjanya belum tentu seperti itu. Di awal-awal memang dia bertumbuh, namun di pertengahan dia akan konstan, tapi bisa jadi turun. Karena memang melihat kinerjanya itu. Sering dengan pertumbuhan waktu. Struktur sistem di balik batasan sukses. Pola dasar batas sukses memiliki struktur yang disebutkan oleh proses penguatan yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan awal dan proses penyimbangan yang berisi batas-batas yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan menjadi tidak stabil. Dapat kita lihat pada causal loop diagram yang di samping. Kinerja akan berdampak positif pada upaya. Upaya juga akan berdampak positif pada kinerja. Feedbacknya adalah positif. Namun pada kasus kedua yaitu kinerja yang membatasi tindakan akan menaikkan paksaan yang mengakibatkan kinerjanya juga berkurang, ya, dapat mengakibatkan rusaknya suatu produk sehingga terjadilah kemunduran. Mari kita lakukan penelusuran singkat diagram lingkaran sebab akibat. Saat upaya meningkat, demikian juga kinerja yang mendorong lebih banyak upaya. Tetapi kinerja atau pertumbuhan itu sendiri terkait dengan faktor pembatas atau tindakan seperti itu. Ketika kinerja meningkat, begitu juga kekuatan untuk memperlambat kesuksesan. Faktor pembatas kemudian muncul kembali untuk menurunkan kinerja. Hal utama yang harus disadari dengan dinamika ini adalah proses penguatan mendominasi selama periode pertumbuhan, sampai proses penyimbangan menjadi dominan karena memotong potensi pertumbuhan lebih lanjut. Nah, pada pembahasan ini menerangkan bahwa kesuksesan itu memiliki batas. Karena dalam suatu kehidupan nyata, seseorang itu yang berada di titik terendah mampu menjadi sukses. Dan dia terus mendorong, namun dia memiliki dia akan bertemu pada batas kesuksesannya yang dimana akan menjadi kembali pada titik terendahnya tersebut. Nah, di sini kita dituntut untuk memilih beberapa aspek supaya sering berjalannya waktu, kinerja dan upaya kita tidak menurun. Kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Di sini menceritakan sebuah perusahaan image phone yang berkembang dan bertumbuh pesat tanpa adanya mempekerjakan manajer dan staf. Ketika penjualan naik, dikarenakan tidak adanya mempekerjakan manajer dan staf, maka mengakibatkan peningkatan kepada tekanan pada manajemen, sehingga menurunkan kualitas layanan pelanggan. Kita lihat di grafik penjualan image phone. Di awal penjualan mengalami peningkatan, lalu leveling off, dengan berjalannya waktu mengalami penurunan. Kemudian kita lihat pula di causal loop diagram, di mana ketika penjualan meningkat, maka akan meningkatkan investasi lead bank. Ketika investasi lead bank meningkat, maka akan meningkatkan produk dan aksesoris baru, sehingga meningkatkan pula penjualan. Namun, ketika penjualan meningkat, maka akan meningkatkan tekanan pada manajemen, dikarenakan tidak adanya mempekerjakan
manajer dan staf, sehingga menurunkan kualitas layanan pelanggan. Namun untuk memperbaiki itu, sebuah perusahaan meningkatkan lagi kapasitas manajemen, sehingga kualitas layanan pelanggan pun terbaiki dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian penjualan pun kembali membaik. Kemudian kita masuk ke topik yang pembahasan yang kedua. Ini sebuah hotel, di mana manajer percaya bahwa memberi karyawan kewenangan untuk memenuhi permintaan dan keluhan tamu akan memperkuat loyalitas pelanggan. Namun seiring berjalannya waktu, batasan berapa banyak yang ingin diberikan oleh manajemen otoritas, rasa frustasi dan ketidakberanian yang diakibatkannya melemah penggunaan kewenangan staf untuk menyenangkan tamu dan loyalitas pelanggan mulai menurun. Kita lihat di grafik batas pemberdayaan, di mana di bagian staff authority mengalami perkembangan dan limit risetnya tidak ada mengalami penurunan dan perkembangan. Namun di bagian responsif terhadap tamu di awal mengalami perkembangan, kemudian mengalami penurunan. Dan di bagian loyalitas pelanggan, di awal mengalami peningkatannya sangat pesat, namun mengalami penurunan. Kemudian kita lihat lagi di bagian causal loop diagram, di mana ketika responsif terhadap tamu meningkat, maka akan meningkatkan kesetiaan pelanggan. Ketika kesetiaan pelanggan meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, maka akan meningkatkan penekanan manajemen pada pemberdayaan, di mana akan meningkatkan kemampuan menjalankan otoritas lokal. Kemudian, ketika penekanan manajemen pada pemberdayaan meningkat, maka akan meningkatkan harapan staf untuk keterlibatan dalam keputusan yang lebih tinggi pun meningkat. Begitu juga dengan batas manajemen pada keterlibatan staf. Namun, menurunkan kesediaan manajemen untuk memperluas keterlibatan pun menurun. Sehingga sinisme staf tentang pemberdayaan pun menurun. Sehingga menurunkan pula responsif terhadap tamu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan diagram batas untuk struktur sukses. Untuk mendiagramkan batas sukses, kita harus memenuhi beberapa langkah. Langkah pertama dalam menggunakan pola dasar batas kesuksesan adalah mengidentifikasi mesin pertumbuhan. Pertumbuhan dalam batas kesuksesan biasanya digambarkan dengan satu putaran penguatan. Putaran ini dapat mewakili sejumlah proses penguatan yang memicu kesuksesan awal. Mulailah dengan menggambar satu loop dan kemudian mengidentifikasi loop penguat tambahan yang relevan. Dalam proses ini, penting untuk fokus pada perilaku dinamis, yaitu mengidentifikasi lingkaran pertumbuhan bukan hanya faktor pertumbuhan. Ini akan membantu menekankan proses yang memberi makan kembali dan regenerasi itu sendiri. Seringkali proses penguatan ini terkait dengan model mental kita sendiri, mengarahkan kita untuk terus mengambil tindakan ke arah tertentu. Misalnya, kita dapat melihat batas pertumbuhan image point. Pada batas pertumbuhan image point, kita dapat berasumsi bahwa mekanisme pertumbuhan relatif mudah untuk diidentifikasi. Lebih banyak lead bank menghasilkan lebih banyak produk baru, yang menghasilkan lebih banyak penjualan. Jika Anda tahu bahwa faktor pembatas dalam kasus image point ini pada akhirnya adalah layanan pelanggan, Anda kemudian dapat membuat cadangan untuk membuat sisi keseimbangan diagram. Manakah dari faktor-faktor pertumbuhan yang memiliki hubungan dengan pelayanan pelanggan? Kemungkinan besar jawabannya adalah penjualan. Akal sehat dan riset di image point memberi tahu Anda bahwa semakin banyak produk yang terjual, semakin besar kemungkinan bahwa pada akhirnya pelanggan akan memiliki pertanyaan. Dan jika sejumlah besar produk yang dijual, mungkin ada kebutuhan besar untuk layanan pelanggan. Pengisian variabel, manajemen, dan struktur hasil dari informasi tentang kebutuhan tertentu pada image point. Namun, jika Anda tidak tahu apa faktor batasnya, kita dapat bertanya
tentang jenis masalah yang meningkat dalam penjualan, lead bank, atau produk baru yang mungkin diproduksi. Dalam kasus ini, Anda mungkin mengantisipasi masalah dan Anda mungkin perlu memeriksa beberapa diagram yang mencerminkan berbagai model tentang apa yang bisa terjadi di masa depan. Dalam lingkaran sebab akibat, batas seringkali tampilkan sebagai batas terpisah yang dihubungkan oleh panah ke tindakan yang membatasi. Ini adalah diagram yang sama dengan lingkaran penyeimbang dengan tujuan batasnya yang mungkin fisik. Misalnya, kapasitas layanan pelanggan atau mungkin batas mental atau emosional. Seperti kapasitas manajemen untuk berbagai kekuasaan antara membatasi lingkaran dan lingkaran pertumbuhan dapat membentuk dua. Kadang-kadang, lingkaran batas datang sekitar untuk mempengaruhi variabel yang memicunya. Dalam kasus ImageSpawn ini, ketidakmampuan menyediakan layanan pelanggan kembali mempengaruhi penjualan yang awalnya memicu perhatian untuk pelayanan. Arah umpan balik ini di seluruh struktur kadang-kadang menelusuri angka -8, horizontal. Dalam kasus lain, variabel mengemudi dalam lingkaran penguatan mungkin berbeda dari variabel yang secara langsung dipengaruhi oleh lingkaran penyeimbangan. Dalam kasus hotel, misalnya, variabel pemicu adalah penekanan pada pemberdayaan manajemen yang mempengaruhi serangkaian variabel dan kembali pada responsif terhadap para tamu di tempat lain dalam lingkaran penguatan. Contoh ini mengilustrasikan bahwa meskipun pola dasar batas keberhasilan mencerminkan pola struktural umum dari siklus penguatan yang saling berhubungan dengan lingkaran penyeimbang, itu tidak selalu cocok dengan suatu pola tertentu. Langkah yang kedua yaitu menentukan waktu penggadaan. Pertanyaan berikutnya untuk ditanyakan adalah, berapa waktu yang diproyeksikan untuk hasil kali berlipat ganda? Artinya, jika kualitas layanan berlanjut, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penjualan berlipat ganda? Mengajukan pertanyaan tentang penggadaan waktu akan membantu memperjelas cakrawala waktu yang terkait dengan pertumbuhan yang cepat, terutama di mana produk atau pasar baru terlibat. Jika itu adalah produk yang lebih mapan, menemukan waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan sebesar 25% atau 50% atau untuk menghasilkan hasil lain akan lebih tepat. Kuncinya adalah memilih hasil yang jika tercapai akan melampaui kapasitas Anda saat ini. Dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan pertumbuhan. Setelah kita menentukan mesin pertumbuhan dan waktu penggadaan, kita perlu mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan kedua proses tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah kita mampu berinvestasi cukup dalam kapasitas yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan? Jika tidak, apakah kita akan memilih untuk menyeimbangkan pertumbuhan itu sendiri, atau apakah kita akan membiarkan kekuatan pertumbuhan memilih untuk kita? Cari hubungan antara loop penguat dan penyeimbang yang memungkinkan Anda mengelola keseimbangan di antara keduanya, daripada hanya bereaksi terhadap perubahan. Jika perusahaan ImageSpawn menemukan bahwa mereka tidak dapat menyewa bantuan teknis dengan cukup cepat untuk memenuhi permintaan, mereka dapat memilih untuk menyeimbangkan pertumbuhan penjualan dengan kapasitas untuk melayani pertumbuhan tersebut. Hubungan antara kualitas dukungan teknis dan anggaran pemasaran mungkin tepat. Saya akan menjelaskan bagian melihat lebih dalam struktur batasan untuk sukses. Berbagai analogi telah digunakan untuk menggambarkan pola dasar kesuksesan. Salah satu cara untuk melihatnya adalah sebagai struktur di mana akselerator terpasang pada rem. Cara melihatnya adalah seorang tukang kebun sawit merawat pertumbuhan tanaman. Cara ketiga melihat pola dasar ini adalah dengan melihatnya mirip dengan mengisi kantong sampah kosong, di mana mengisinya mudah
pada awalnya, tetapi semakin sulit saat kantung mencapai batasnya. Masing-masing analogi ini mengungkapkan wawasan yang berguna tentang pola dasar ini. Kemudian, melakukan 2 langkah. Ketiga analogi di atas mengenali sifat 2 langkah batasan sukses. Langkah pertama adalah proses penguatan untuk menghasilkan fase pertumbuhan. Langkah pertama adalah proses penguatan yang menghasilkan fase pertumbuhan. Keyakinan atau harapan para partisipan dalam sistem adalah bahwa begitu mekanisme pertumbuhan mulai beroperasi, mekanisme itu akan terus berlanjut jika mengenali sifat penguatan dari proses. Mereka mungkin bahkan menyadari bahwa pertumbuhan akan semakin cepat. Langkah kedua adalah pemasangan tapi tertunda. Dampak dari pembatasan faktor rem atau benih kancuran. Salah satu alasan mengapa langkah kedua sering luput dari perhatian adalah karena langkah itu tidak mencapai waktu berlalu. Hal ini karena kapasitas awal sistemnya biasanya mampu menangani tahap awal pertumbuhan. Langkah kedua ini memiliki aspek umumnya lainnya, seringkali dikaitkan dengan beberapa perusahaan yang jauh dari mesin pertumbuhan. Mungkin di luar pengalaman orang menjalankan mekanisme pertumbuhan. Mungkin dalam cara yang luar biasa, kurang menarik bagian dari perusahaan. Misalnya di image phone. Manajemen umum dan struktur organisasi bukan bagian dari keahlian Mariam Angel. Dan layanan pelanggan serta SDM, batas utama dalam sistem perusahaan mungkin tidak menarik bagi mereka. Terkadang, batasan tersebut terkait dengan apa yang disebut tidak dapat didiskusikan. Di hotel, tidak ada yang mengajukan pertanyaan apakah kampanye pemberdayaan berarti bahkan staf pada akhirnya akan diberi wewenang untuk mengelola tempat yang diasumsi manajemen bahwa hanya mereka yang akan mengelola. Dengan demikian, keinginan untuk bersikap positif dan untuk mendukung dalam menciptakan rasa kebersamaan menghambat untuk memunculkan potensi konsekuensi negatif atau sulit. Yang kemudian, perhatikan lagi bahwa putaran kedua adalah pola dasar batas sukses, adalah proses penyimbangan. Dinamika loop penyimbangan adalah untuk membawa sistem kembali ke keseimbangan relatif terhadap tujuan nyata yang dirasakan. Setiap kali sistemnya mulai menyimpang dari tujuan kapasitasnya, proses penyimpangan diaktifkan untuk mencoba untuk menutup gap antara keadaan aktual dan tujuan antara kapasitas aktual dan permintaan kapasitas semakin cepat atau lebih kuat pertumbuhan. Implikasi dari dinamika ini adalah bahwa reaksi naluriah terhadap perlambatan pertumbuhan langka lebih keras daripada akselerator sebenarnya menghasilkan kembalikan dari efek yang dimaksud. Tanpa sadar mengaktifkan juga efek pengereman sering juga tidak disengaja. Tindakan itu terjadi karena struktur sistem. Ingat, pertumbuhan adalah proses penguatan yang cenderung berakselerasi ke arah mampu ia bergerak. Awalnya diputar ke arah pertumbuhan positif untuk sementara, semakin didorong semakin tumbuh. Namun ketika proses penimbangan diaktifkan, proses tersebut muncul dan akhirnya membalikkan arah proses penguatan ini. Ini terjadi ketika efek perlambatan dari loop penyimbang mengalahkan upaya yang berkembang dari loop penguat. Kita tidak dapat mengabaikan struktur batas kesuksesan itu, tetapi kita bisa mengantisipasi dan mengelolanya. Terus leverage tertinggi dalam mengelola batasan untuk situasi sukses terletak pada tindakan kita lebih awal untuk mengatasi batas sebelumnya, sebelum itu merusak usaha untuk mencapai kesuksesan tersebut. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, kita butuh beberapa pedoman. Yang pertama itu menggunakan pola dasar sebelum kita mencapai batas. Batas sukses dapat menyorot potensi masalah dengan mengajukan pertanyaan seperti ini. Tekanan macam apa yang sedang dibangun, atau dapat membangun organisasi sebagai hasil dari pertumbuhan. Dengan menelusuri implikasi dari tekanan ini melalui diagram lingkaran atau kausal dari sistem, bahkan mengidentifikasi batas dan bekerja untuk menghapusnya sebelum batas itu tercapai, kita dapat melepaskan tekanan sebelum packing organisasi. Bagaimana pertumbuhan bisa terjadi dibatasi oleh faktor-faktor di sejumlah bidang lainnya, yaitu layanan pelanggan,
atau pelatihan atau pengiriman, dan jangan mengabaikan elemen tak terwujud seperti sikap, nilai, kepercayaan, dan perasaan. Terus yang kedua ada pedoman, hindari godaan untuk mendorong sistem lebih keras setelah kita mencapai batas. Semakin keras kita mendorong, semakin keras sistem mendorong kembali, dan semakin cepat ia terurai. Pengaruh nyatanya itu dalam situasi batas kesuksesan tidak terletak pada dorongan lebih keras pada mesin pertumbuhan, tetapi dalam menemukan dan mengelola faktornya. Ada faktor yang membatasi kesuksesan selagi masih ada waktu dan uang untuk melakukannya. Strategi ini mungkin melibatkan mengambil langkah-langkah politik yang sulit, seperti berinvestasi dalam kapasitas baru sebelum benar-benar dibutuhkan, atau mengembangkan sistem manajemennya. Jadi singkatnya seperti ini, batas sukses itu sangat berbeda dari dua sebelumnya, seperti perbaikan yang gagal dan menggeser beban. Itu sangat berbeda. Namun diambil bersama-sama, ketiganya itu adalah struktur sistematik yang mudah dikenali untuk kebanyakan orang. Batas sukses sangat berharga sebagai sentuhan dari budaya modern. Seperti masyarakat barat memberikan penekanan yang begitu kuat pada pertumbuhan demi pertumbuhan, yang dimana mereka menjunjung tinggi lebih besar, lebih baik. Lingkungan ini adalah pengingat penting dan perlu bahwa ada batasan. Itu dapat mempelajari apa itu, bagaimana mereka muncul, dan bagaimana mereka bekerja. Sekarang kita telah mempelajari tentang batasan kesuksesan. Latihan-latihan ini akan memberi kita untuk mengidentifikasi dinamika batas kesuksesan tersebut dalam studi kasus dan untuk menganalisis cerita batas sukses itu dari pengalaman kita sendiri. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, kita akan diminta untuk menyediakan, yang pertama itu menyatakan tema cerita. Setelah menyatakan tema cerita, kita dapat membuat daftar variabel kuncinya. Setelah itu, kita juga dapat membuat grafik perilaku khas variabel kunci dari waktu ke waktu, agar kita tahu perubahannya itu di mana. Ya, dan yang terakhir yaitu kita membuat diagram lingkaran sebab akibat dari struktur sistematik yang menghasilkan batas untuk sukses